Jadi untuk itu, saudaraku atau pemirsa dimanapun Anda berada, sahabatku semua, temanku semuanya ya, jangan diambil sepotong-sepotong kalimat-kalimatnya ayat tadi ya, tapi ayat tadi itu emang harus diselesaikan cara bacanya atau pemaknaannya. Makna yang dikatakan dari awal pun ya, dari surat ini yang disebutkan dari ayat ini yaitu dari surah An-Nisa ayat 3 ya. Ayat 3 yang menerangkan yaitu dibolehkannya poligami ya. Wa in khiftum di sini alla tuksitu bil yatama. Yaitu dikatakan dan jika kamu khawatir ya tidak akan bisa mampu ya tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan anak yatim yang kamu nikahi di sini. Pangkihu atau balakum minan nisa'i masna wasulasa waruba, yaitu ambillah ya ataupun pilihlah perempuan-perempuan yang kamu sukai, yang kamu cintai, ataupun yang kamu senengi ya. Nah, mau 1, 2, 3, sampai 4 ya, dibolehkan. Nah, dibolehkan ya. Tapi apa? Jika kamu mampu ya, mampu bisa ya. Contoh mampu dari segi apa? Materinya, dari segi memberikan ilmunya, dari segi apa lagi? Yaitu dari segi membuat tenangnya, tentramnya ya. Dan juga insya Allah kalau sudah ada tenang, tentram, Allah akan memberikan yaitu kasih sayang. Tapi tetap harus ada yang namanya tenang, tentram. Nah, kalau tidak bisa, tidak mampu, kita tidak bisa ya, jangankan memberi makan banyak misalkan ya, satu pun tidak bisa ngasih makannya, tidak bisa memberikan kesenangan secara material ataupun secara pun kebahagiaan secara hati ataupun secara lahir batinnya ya. Ada lahir, kebahagiaan lahir, ada juga kebahagiaan batin. Itu kalau mampu untuk semuanya ya tidak dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disuruh ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu boleh ambil ya, yaitu tadi mau 1, mau 2, mau 3, sampai 4, tapi asal mampu bisa. Kalau tidak bisa, contoh begini ya Bapak ya bapak-bapak ini, bapak siapapun ya, bapak yang sudah berumah tangga ataupun yang belum ya, ini untuk pelajaran, untuk pencerahan bagi semuanya. Jadi kalau yang belum bisa, jangankan bisa seperti gini, bagaikan kita membawa ya bambu mau 4 biji ya, bambu 4 biji, kita tidak tahu cara membawanya, kita asal bawa aja, asal kita pikul aja, itu tidak akan mungkin bisa nyampe sampai tujuan itu dengan mulus. Karena apa? Ya, namanya bambu 4 biji, ada yang ke sana, ada yang kemari ya. Mungkin tidak seperti kalau misalkan bambu itu diikat secara kuat ya. Bambu 4 biji diikat secara kuat, kita tahu caranya, tahu ilmunya, bagaimana cara membawanya, maka itu akan mudah dibawa. Itu contoh yang paling mudah ya untuk dilaksanakan. Nah, ini pun begitu ya, bukan tidak usah poligami ya, bisa. Tapi tadi juga kita harus memiliki yang namanya cinta karena Allah. Ketika kita memiliki cinta karena Allah dari salah seorang istri ataupun salah seorang suami, dari seorang istri, seorang suami itu atau pasangan hidup kita, dua-duanya mempunyai cinta karena Allah, tidak saling memiliki, tidak saling ini mah punya gue loh, nah ini mah harus apa
milik gue gitu, harus karena gue gitu, tidak bisa. Jadi kalau karena Allah itu segala sesuatu itu milik Allah, jadi kita itu tidak merasa memiliki, jadi kita bisa saling menghargai, kita bisa saling menghormati. Nah, itu yang akan bisa membawakan kita ke jalan yang lurus. Nah, akhir dari kalimat ini, dari ayat ini, yaitu ada kelanjutannya ya. Ya, setelah tadi fa in hibtum alla tuksitu bil yatama, ya. Fa in hibtum alla ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum. Dan ketika kita nih, kita itu tidak bisa ya tadi. Takut ya, khawatir juga ya. Tidak bisa juga untuk menafkahi yang 4 tadi, ataupun 2 ataupun 3 ya, yang menafkahinya tidak bisa, tidak mampu ya. Dikatakan di sini juga yaitu kelanjutannya ya, jangan, jadi cukuplah satu saja ya. Satu saja. Dalika adna alla ta'ulu, agar supaya kita jauh terhindar dari apa? Dari zalim. Karena manusia yang zalim itu, maka Allah akan murka kepada orang yang zalim. Jadi sahabatku, saudaraku semuanya, terkhusus bapak-bapak ataupun AA ya, yang belum berumah tangga ataupun yang sudah berumah tangga, janganlah berniat pengen poligami ketika kita tidak mampu. Dan tadi pun dari awalnya ketika kita mau menikahi seorang anak yatim, khawatir kita tidak bisa menafkahinya, tidak bisa memberikan kebahagiaan, maka kita dibolehkan yaitu mengambil ya salah seorang ataupun 1, 2, 3 ya, itu dari yang kita sukai, yang kita cintai atau yang kita senangi, itu boleh. Tapi dilanjutkan lagi dari ayat ini, itu pun kalau kita bisa mampu ya. Kalau tidak bisa, tidak mampu, khawatir lagi ya, kita tidak bisa membahagiakannya, kita tidak bisa menafkahi atau tidak mampu memberikan kebahagiaan, kita hanya memberikan kezoliman kepada istri tersebut, maka janganlah, cukup satu saja. Terima kasih, sekian untuk pencerahannya. Mungkin ini pun agak panjang ya. Terima kasih, mohon maaf kepada semuanya. Boleh dimaknakan lagi secara detail ya. Tapi untuk untuk lebih lanjutnya kita ketemu lagi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.